Sekarang kita masuk ke episode 3 nih. Oke, tema dari episode 3 belajar berbagai bahasa suku mahasiswa Universitas Palangkaraya. Betul. Nah, kalau di rumahnya di kampung menggunakan bahasa apa tuh? Mulai dari Kakak Yunita di kampung menggunakan bahasa apa? Kalau di rumah sih kebetulan karena saya memang lama di Kota Palangkaraya, Iya. jadi memang bahasa utama saya itu bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya bahasa daerah kayak ngaju, bahasa Banjar, Bisa. kadang-kadang paham. Bahasa Jawa juga sedikit karena papa itu dia lahir di Basarang, jadi beliau itu campur-campur ngomong. Kadang-kadang bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa Banjar, kadang-kadang bahasa Dayak, kadang-kadang bahasa Jawa. Jadi banyak banget bahasa yang digunakannya, tapi memang yang utama yang pasti lah bahasa Indonesia. Ya. Untuk Kakak Murni, bahasa apa yang biasanya digunakan? Kalau di rumah itu lebih ke bahasa Batak dimix sama bahasa Indo. Tapi kan kalau di real itu kan kayak ada bahasa Indonesia, Minang sama Batak Tobanya. Gitu kadang dimix juga pakai bahasa Minang juga. Campur-campur Dimix, ya, iya, Wak. lebih ke terus di sini kayak belajar bareng sih. Iya. Tapi kakaknya bisa nggak dari 3 bahasa yang itu? Minang tadi kan? Kalau Minang tuh kayak lebih ke ini memakai kalau bahasa Minang tapi kan teman aku ngambil sesuatu gitu kan itu salah dia ngomong dia bukan macam tudo gitu Oh, dia bukan macam tudo gitu ada Melayu-Melayunya ya? iya Mungkin kalau bahasa tadi bahasa Minang, bahasa Batak, Minang kalau bahasa Toba itu kayak ya. Kalau bahasa Toba itu sebenarnya jarang sih karena kan kalau di tempatku ya teman-teman itu kayak lebih kebanyakan bahasa kosik-kosik aja sih gitu kayak itu sih pokoknya kayak bahasa kerosokan sih sebenarnya. mungkin bisa dicontohin Kak, karena mau tahu logatnya nih, mungkin sedikit contoh lah dari Apa bahasa ya? Batak Toba. Kalau bahasa Toba nih kayak lebih ke gimana ya? Aduh, kayak bahasa kasar sih sebenarnya. Jadi lebih ke Pokoknya bahasanya lebih banyak ke bahasa kasar. Tapi kalau bahasa Kalbanya itu kayak ya di rumah sih ya seperti itu. Dari kakaknya nih yang Jawa. Kalau di rumah, oh ya ini FYI ya, jadi di bahasa Jawa itu ada 3 kayaknya. Ada bahasa Kuko itu bahasa kasar, itu biasanya kita bikin kayak sepantaran gitu, ngomong sama sepantaran. Terus ada kromo inggil itu kromo yang apa ya, kita ngomongnya tuh sama orang yang lebih tua. Terus ada kromo alus itu percampuran antara kromo inggil sama sama koko. Kalau di rumah sendiri itu campur, ada koko, tapi kalau ngomong sama orang tua itu dicampur sama kromo alus. Jadi kayak dipanggil jawabnya dalam gitu. Untuk pembelajaran itu sendiri apakah ada diterapkan Kak, di Ada dalam sekolah? di daerah Jawa Timur itu memang ada mata pelajaran bahasa Jawa. Ada lapor. Sama Ada, sih kan sama, ada bahasa Dayak iya, kan di bahasa sini. Dayak Muatan kalau di lokal. sini muatan lokal Oh, iya. namanya Kak. Dan itu di sekolah dasar. Oh, kalau di sana sampai SMA. Oh, sampai Iya, SMA berlanjut. masih ada. Oh, karena banyak juga ya, karena ada halus, yang pasarnya. Terus ada kalau namanya kamusnya itu Pepak. Pepak itu kamus bahasa Jawa. Itu Pepak. Oke. Berarti kalau di rumah lebih sering pakai Pakai bahasa Jawa. Jawa. Jawa Kuku, Jawa kasar. Kalau dari kakaknya nih, kakak yang dari Nias. Kalau nantinya bahasanya cuma satu, tapi logatnya aja yang beda. Kalau misalnya di Nias Utara ngomongnya kayak gimana kayak gitu aja sama. Kalau misalnya Nias Selatan tadi yang ada pariwisatanya lebih benernya, gitu lebih ada nada-nadanya. Ada, iya, medoknya. Tapi bahasanya satu aja bahasa. satu. Misalnya ini bisa diterjemahkan sama orang Nias Selatan sama aja kayak nggak ada. Ada logat aja ya. Kalau manga di sini, manga di sana, manga tapi gaya bahasanya daerah manga kayak gitu.
Oh, dari Kasar. logat-logatnya. Kalau jujur kalau bahasa Indonesia masih belajar sebenarnya, makanya agak gagal gugup. Jadi lebih fasih bahasa Masih ini bahasa ya. daerah. Cuman kalau lagi ngobrol di sini ditanya bahasa daerah, iya tiba-tiba kayak lupa gitu. Mungkin bisa dicontohin nih Kak sedikit dari bahasa Niasnya. Apa yang mau Mungkin hari ini kami di sini atau perkenalan pakai bahasa Nias. Iya betul. Perkenalan biasa satu. Iya boleh nih, Pakai boleh nih bahasanya. nanti dari kakak-kakaknya nih perkenalan pakai bahasanya dari sukunya masing-masing nanti ya. Sekarang aja. Sekarang oke. yang hobu. Yang hobi itu salam ya. Ya Bu. Padahal kemarin tak ada ya udah sendiri sebagai elder Sadi dan ya ikut coba teman-teman itu bawa ikuti wawancara. Nah jadi saya udah ada sebagai Nias berusaha memakai bahasa Nias untuk berbicara dengan mereka. Jadi kalau kita dari Peruna, abu-abu itu wong-wongku berbagai agak gugup ya udah memakai bahasa Indonesia. Tapi di sini dia mau menyampaikan atau memperkenalkan bahasa daerahnya agar dikenal oleh teman-teman semua. Menarik ya guys bahasa Niasnya. Mungkin bisa nanti kita belajar ya bahasa Ya Nias. Bu. Ya, Dari bahasa Jawa. Jawa. Medok-medoknya nih Kak. perkenalan singkat aja. Iya. Halo, Halo. rencang-rencang. Hai. Halo rencang-rencang. Kulo Juliana Sraja Agustina. Saat ini sedang ono wawancara begini. Kali rencang-rencang, ono MC-ne, ono narasumbernya. Ngomongin mengenai keberagaman budaya. Medok ya. Lucu ya. Kalau di rumah bicara ya. Kalau lupa tiba-tiba lupa. Kalau kakak berarti bahasa apa nih Kak? Batak? Oh Batak ya. Kadang suku. Menjua-jua. Menjua-jua. Ya, sama aja menjua-jua. Kalau di Batak Tengah horas. Oh Horas. Oh, Oke. beda. Jadi sama aja. Menjua-jua. Gelar murni Gundari Pak Sana kami ngerjakan tugas kuliah kami erban wawancara sampai podcast si go itu sikap kala ini berak arah podcast enda dan kami nilai kami semijile jujur. Terima kasih. Jujur. Oh bujur. Kalau jujur di Batak itu benar ya kan? Oh kalau di dalam bahasa Bandar itu benar. Kalau di kami bujur itu terima kasih. Oh, Kalau bujur. di Jawa pasti beda juga ya. Jujur nggak ada. Oh nggak ada. Oh, oke. Salah berarti ya. Kalau terima kasih matur suwun. Matur suwun. Maju jua. Kalau di kami sahageuleuh. Sahageuleuh. Nah Dayak lagi nih. Dayak Kak. nih, Dayakers. Dayak. Iya, maju. Halo kawan-kawan aku Pak sama dia. Halo, Pak Hari Sangkulon. Ya, kok itu? Perkenalkan namaku Yunita, kayak tahu kawan aku Agi. Waktu aku sedang bincang-bincang santai mbak kawaranku akan tugas kuliah dan dari bincang-bincang santai itu Ike membahas tentang keberagaman budaya barat Nias, barat suku Jawa, suku Batak dan arek cukup pengalaman Ike ketahuan dari Ewen. Mungkin kita tahu aku sampaikan. Terima kasih. Oke, Terima kasih ya. terima kasih aja. Terima kasih. aja. Nah, kalian kan kakak-kakak kan udah mempraktekkan nih bahasa daerahnya masing-masing nih. Menurut kakak-kakak semua, karena zaman sekarang kan udah masuk ke zaman modern nih, yang apa-apa serba bisa gitu. Nah, menurut kakak-kakak dari seberapa penting sih bahasa daerah itu
di zaman yang modern sekarang, yang zaman yang sudah maju sekarang ini Kak? Apakah perlu untuk dilestarikan atau apakah perlu untuk diberikan pembelajaran lagi kepada zaman-zaman anak-anak yang sekarang gitu Kak? Mungkin dari kakak yang ini dulu, kakak bapak. Kakak Murni. Kalau seberapa penting itu sebenarnya kayaknya cukup penting sih. Iya. Karena kan setiap daerah itu beda-beda, apalagi ini kayak Batak tuh kan cuma satu tuh. Jadi seharusnya kayak ada sih kayak gini tadi yang ada pembelajaran bahasanya Jawa ya. Seharusnya ada sih diterapkan dari, kalau misalnya itu dari SD. Kayak kami itu kan dari SD, aku kan tinggalnya di Riau tuh dari umur 2 tahun dan ke Riau. Jadi SD di sana tuh kami ada pembelajaran Armel. Jadi Armel itu Arab Melayu. Jadi kami belajar bahasa Melayu tulisan Arab. Jadi bahasanya Melayu, Iya, tulisannya bahasanya Arab. itu Melayu. Terus karena di sana bahasa Melayu, kami ada mulok mata lokal. budaya Riau itu kayak apa ya, kayak memperkenalkan makanan, minuman, budaya khas Riau khusus Melayu gitu kan. Di SD juga ada itu diterapkan belajar menulis tulisan Arab tuh. Berarti jago sekali. Enggak sih, nggak pandai, sedikit bisa. Soalnya kan itu tuh dari kelas 1 sampai kelas 4 doang kemarin. Karena ada itu perubahan kurikulum. Jadi kayak ya nggak dipakai lagi, cuma namanya itu doang sih tentang pakaian bahasa gitu sih. Kalau orang Melayunya udah gimana mungkin seharusnya mungkin nggak seharusnya ya, kalau itu jangan dihilangin karena itu kan kayak salah satunya ciri khas gitu. Iya, ciri khas. Sih. Jadi kalau aku penting gitu, karena kalau nggak kita terapkan atau nggak dibuat kayak pelajaran dari SD itu kan belum tentu generasi di bawahan kita lagi itu bisa Mau jadi nggak tahu belajar, gitu. ya. Jadi, iya harusnya mau belajar gitu. Itu sih. Oke, berarti sangat penting Kak ya. Kalau dari kakak nih, kakak Nias, kakak Kurnia, seberapa penting sih bahasa daerahnya di zaman yang modern sekarang ini Kak? Kalau ditanya seberapa penting, saya bisa sampaikan secara pribadi sangat penting. Iya, sangat penting. Yang namanya bahasa daerah kan, kalau kita itu bahasa ibu, mungkin kalau bahasa penuh itu ya bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa ibu sebenarnya itu bahasa daerah, karena kita pas lahir diajarkan pas ibu ngomong pertama aja pakai bahasa daerah, kan nggak mungkin. Jadi itu bahasa daerah itu memang sangat-sangat penting. Seharusnya setiap anak-anak, setiap pembelajaran sekolah wajib diterapkan juga atau dididik dengan bahasa lokal itu bahasa daerah. Tapi sayangnya sekarang di kampung kami itu rata-rata anak-anak malah kayak orang tua nggak mau kalau anaknya belajar pakai bahasa daerah kalau ngomong, lebih ke bahasa Indonesia. Biasanya kalau dari kecil-kecil kayak gini umur 3-4 tahun udah diajarin bahasa Indonesia, jadi bahasa daerahnya nggak ada dipakai. Jadi kalau misalnya kita ngomong, mereka memang paham bahasa kita, padahal sama-sama orangnya mereka paham bahasa kita. Kalau udah sekitar 6 tahun ke atas, mereka paham bahasa kita kalau kita ngomong ke mereka, tapi mereka nggak bisa ngertiin. Bisa komunikasi balik. Betul sekali. Jadi sayang sekali kan kalau misalnya mereka belum lagi kalau keturunan di bawahnya tiba-tiba hilang bahasanya, kan sayang sekali. Apalagi sekarang kan dengan kemajuan zaman, bahasa daerah juga cukup penting untuk mempertahankan warisan budaya di Indonesia. Betul. Misalnya sih menurut saya memang sangat penting bahasa daerah ini dipertahankan. Dari kakaknya, yang Melihat dari pendapat kedua orang ini, ya sama saya juga sama sih setuju kalau bahasa lokal itu penting gitu. Apalagi untuk daerah-daerah yang memang penggunaan bahasa lokalnya itu lebih banyak kayak Yogyakarta. Kalau di Jawa itu daerah Yogyakarta itu biasanya masih ada huruf Jawa, namanya aksara Jawa. aksara Jawa. Misalkan kalau kalian pergi ke Yogyakarta itu di wisata apa namanya yang di Jalan Braga itu, yang itu ada nemtek Jalan Braga itu pakai aksara Jawa. Jadi kalau misalkan orang nggak tahu kan nggak bisa baca. Tapi karena
di Jawa itu ada, yaitu muatan lokal itu yang mempelajari bahasa Jawa, terus ada huruf-huruf Jawa juga, akhirnya jadi tahu gitu, jadi bisa baca, jadi ngerti ini tuh bacaannya apa, artinya apa gitu. Jadi untuk generasi di bawah kita itu harusnya tetap mempelajari sih, tetap dipertahankan. Kalau dari kakaknya, dari bahasa Dayak, seberapa penting sih Kak? Sebenarnya memang itu sangat penting, yang dimana kan seperti kita tahu kan Indonesia itu kan keragaman budayanya banyak banget kan. Kalau misalnya di bahasa itu penuturnya berkurang, apalagi di Kalimantan Tengah ini udah tergolong penutur bahasa daerahnya kurang ya. Karena yang seperti kita tahu kan sekarang tuh bahasa Indonesia yang lebih dominan. Anak-anak banyak diajarkan bahasa Indonesia, tapi janganlah melupakan bahasa daerah tersebut. Jujur saja kalau saya pribadi, saya nggak terlalu bisa ngomong bahasa daerah karena memang saya sudah lama lahir diajarkan di sini, udah lahir di kota yang katanya. Jadi kalau ngomong bahasa daerah itu kurang lancar, tapi memang bisa paham kalau orang ngomong kayak misalnya udah makan belum atau udah bahasa daerah lain bisa. Tapi kalau ngomong yang memang full itu nggak bisa, kayak apa ya, habis sebetulnya kayak udah ngomong nih bahasa daerah tapi kayak aduh susah Harus mikir dulu, Harus mikir ya. dulu. Kalau mau ngomongnya Padahal- mikir dulu gitu ya. jadi kalau misalnya nanti kalau aku punya anak itu kemungkinan besar anakku mungkin nggak bisa bahasa daerah bro. Jadi itu yang jadi problem untuk kalian. Tapi syukurnya di sini kan sudah ada muatan lokal Iya. yang untuk belajar. Iya. Jadi diharapkan itu bisa mengurangi resiko penutur bahasa daerahnya kurang. Dan juga dengan adanya bahasa daerah itu kan jadi pergaulan kita juga kan. Jadi kalau di kayak misalnya dia yang maju bahasa daerahnya seperti ini, nah dari sini, jadi banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari bahasa daerah tersebut. Mungkin dari saya itu aja sih. menjadi sebuah keunikan ya Kak ya, yang dapat menjadi pandangan dari negara lain tentang keberagaman di Indonesia sendiri. Nah, kalian ini dari Kalimantan Tengah, ini Dari Jawa Timur. itu Nias memang provinsi. Sumatera Utara, cuman kami beda sendiri kan. Yang di Indonesia ini kan ada 5 pulau besar kan, ada Sumatera. Kami bagian dari Sumatera, kami pisah dari Sumatera. Oh, jadi memang Nias ada ya namanya. Nah, di Kalimantan Tengah ada berapa banyak bahasa daerah yang ada di Kalimantan Tengah? Mungkin bisa disebutkan. Banyak, cuma saya nggak bisa nyebut satu-satu. Mungkin yang saya tahu nih yang paling banyak tuh Dayak Maju namanya, ada Ordanum, terus Dayak Pakumpai. Itu Pakumpai itu sebenarnya kayak kolaborasi sih, bahasa Dayak sama bahasa Banjar, tapi sebenarnya Dayak Pakumpai. Terus apa lagi ya? Setahu saya itu aja. Oke, dari Riau ada berapa banyak bahasa di sini? Di sana kalau diri sendiri bahasanya sebenarnya cuma satu, bahasa Melayu. Cuman karena banyaknya pengungsi, jadi kayak pendatang, jadi kayak ada bahasa Batak, ada bahasa Minang, bahasa campur, ya jadi campur. Tapi kalau bahasanya sendiri itu cuma bahasa Melayu sih. Melayu. Mungkin di sana ada di situ. Iya ada. Yes, ya ada. Yes, berarti campuran Batak. Berarti Tionghoa pendatang ya. Iya, yang pendatang campur. Dari Jawa ada berapa banyak bahasa Jawa Timur? Di Jawa Timur lebih ke logatnya, kayak logat Surabaya itu kan mungkin agak lebih kasar gitu. Terus ada logat Bojonegoro juga ada logatnya, logat Tuban. Terus ya itu sih lebih ke logat. Ada beda-beda logatnya aja ya. Tapi bahasanya tetap satu. Tetap bahasanya satu. Kalau dari Nias Kak, Ini pertanyaannya per provinsi atau per Di daerah. di daerah kakaknya sendiri. Ya, ada berapa banyak bahasa daerah? kalau
Kalau misalnya di bahasa provinsi kan kami satu provinsi sama mungkin ada bahasa Toba, bahasa, tapi kalau khusus di daerah ya cuma bahasa Nias. Bedanya kan dia kayak Nias Selatan itu logatnya lebih cepet, kalau Nias Utara lebih santai. Jadi nggak ada bahasa khusus yang ini pas sampai ini harus nggak ada. Jadi satu bahasa. Satu bahasa aja. Logatnya aja yang mungkin kecepatan, kalau Nias Selatan lebih kayak mendek gitu, kayak ada penekanan soalnya. Jadi tadi kita udah banyak nih tahu dan belajar tentang bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, bahasa-bahasa yang kakak-kakaknya tahu dari suku-sukunya nih Kak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa walaupun banyak perbedaan yang ada di Indonesia, perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan tata cara upacaranya, namun semua itu dapat disatukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dengan seperti itu dapat kita ketahui bahwa bahasa Indonesia sendiri memiliki peranan penting dalam persatuan dan kesatuan di Indonesia sendiri. Namun, tidak dapat kita tinggalkan juga bahasa daerah karena bahasa daerah merupakan sebuah kebudayaan, keberagaman, ciri khas dari Indonesia sendiri. Oke. Nah, sekarang kita udah di penghujung podcast kita nih Kak. Namun belum berhenti sampai di sini karena apa Kak? Karena kita bakal main game. Untuk yang sendiri akan dibacakan peraturannya oleh Kak Adit. Nah, untuk gamesnya setiap persuku memilih acak suku lain melalui spin online. Misalnya, suku Jawa dapat pilihan bahasa Nias. Suku Nias memilih random kertas kalimat. Kalimat yang disediakan masih dalam bahasa Indonesia. Jadi suku Nias harus mentranslatekan bahasa Indonesia ke bahasa Nias dengan logat khasnya juga. Maka suku Jawa akan mengikuti ucapan kalimat dari suku Nias. Dan terakhir, suku Nias bisa kasih nilai ke yang ngomong. Tuh, ucapan kalimatnya. Oke. Jika misalnya kan dari suku Dayak, tapi dapat Dayak, itu bakal spin ulang lagi, harus berbeda. Oke, Paham? itu paham? Ya mulai. Apa? Coba. Om Palayung gambreng, gambreng, gambreng. Nah, ini dulu. Iya. Ya lagi. Bertiga lagi. Om Palayung gambreng. Nah, Kedua, kedua. sweet ya. Siapa nih? Gunting batu kertas. Oke, menang. Jadi siapa yang pertama? Pertama, kedua, ketiga, terakhir keempat. Berarti Oke. saya yang spin ya. Ya, mulai di sini. 1, 2, 3. Dapat suku. Dayak. Oh, spin ulang. Dapat Dayak Ikut nggak? ternyata. Oke, bentar, salah. Ulang ya. Kamu refresh. Pencet tengahnya aja, memang oleh HP-nya. Oke. Oh, dapat Batak. Dapat Batak. Oke, Ambil Batak langsung, bisa langsung. milih kertas yang mana? Buka. Ya, dibuka. Ya. Tadi dibacakan. Bahasa Indonesianya apa? Tunjukin ke Indonesia kamera. dulu. Tunjukin ke situ. Iya. Oke, bacain. Bahasa Aku hari ini pergi ke pasar membeli bawang bersama ibu. Ya, bahasa Bataknya dibacakan. Aku gendari lawes ketiga, ngukur bawang, kelas nandi, ya. Ulang. Aku dari lawes ketiga. Boleh catat nggak? Aku Tidak boleh. Tidak boleh. Aku gendari lawesku pasar. Oh, lawesku. Lawas Pasar. Lawes ke pasar. Nukur bawang. Ras ibu. Nande. Nande tuh ibu ya? Nande. Gundari. Aku Gundari. Lawes
pasar, 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 nukur, bawang, ras, nande. aku Dari Lawas, pasar, nukur, bawang, ras, nande. Coba sebutkan satu kalimat. Aku dari Lawas ke pasar, nukur bawang, ras nande. Weh. Kasih nilai, kasih nilai. Gimana nilainya untuk dia? 1 ke 10. 8. Lanjut, lanjut. Kadia Kalani. Iya. Kapornya bisa ambil kertas. Banyak saya. Bahasa Indonesianya apa? Dan adik sedang bermain sepak bola di lapangan. Oke, asal niasnya. Bingung pun aku. Gak agus ya. Ikutin aja ikutin. Gak agus ya au. Gak agus sia a. Kauma Nagi, sia galau pamai bola bola ya Nih, ganti 1 ke 10. Oke, nilai. Agak susah ya guys, Susah. Nah, Soki. ada pembelajarannya. Ya, makanya susah. Keren banget, keren. Apa nih? Dapat Kamu murni. ya. Spin dapat Jawaban. Tadi yang mana yang mana? Oke, Udah. sepilih. Jadi aku hari ini pergi ke pasar membeli bawang Itu yang sama tadi. ibu. Itu udah bukan? Ya udah. Berarti 20. Diganti aja. Ganti. Ayah dan ibu sedang berladang di sawah. Oke. Untuk Jawa ya. Pakai Jawa. Oke, udah. Bapak lan ibu lagi tandur neng sawah. Bapak lan ibu lagi tandur lagi tandur neng sawah. Ya, bapak dan ibu lagi Tandur neng sawah. Ya, Oke, sebutkan coba pakai bedok-bedoknya. bapak bapak dan ibu lagi tandur yang sawah. Oke. Nilai. 9 saya. Lancar. Oke, Terakhir kaburnya dapat Dayak ya. Ya. Dengerin ya. Aku membantu ibu memasak ikan di dapur. Panjangnya. Aku mendohok Indu atau aku mendohok Umay memasak lauk lai dapur. Aku mendohok Umay memasak lauk lai dapur. Aku mendohok Umay memasak lauk lai dapur. Seru banget. Gimana, seru banget gak gamesnya? Iya. Bangga ya kita Dapat dong. Mendohop ya. Jadi ada beberapa bahasa yang memang harus dilakukan pembelajaran yang cukup lama karena mungkin dari bahasanya sendiri agak ribet ya, Sulit, sulit iya. juga.
jadi pemilihan kosakatanya mungkin harus benar-benar dipilih Harus lah. dipelajari juga. Dipelajari ya. Mungkin dari game ini dapat kita simpulkan bahwa bahasa dari masing-masing daerah tersebut memiliki ciri khas sendiri Iya. yang menunjukkan ini loh bahasa Jawa dengan medoknya, ini loh bahasa Dayak dengan medoknya, logatnya, ini loh bahasa Nias dengan kecepatan omongannya, Ada kecepatan logatnya bicaranya, masing-masing, ya. Dan inilah bahasa Batak yang logatnya juga berbeda-beda Iya. tadi ya. Dari 4 suku ini memiliki logat yang beda-beda, keunikannya terasa begitu. Udah? Selesai? Selesai. Oke, jadi sekian dari podcast kita pada hari ini. Oh Terima iya, kasih. sama kami juga sebagai host ingin mengucapkan terima kasih untuk udah para hadir. narasumber yang telah meluangkan waktunya, meluangkan tenaga, pemikirannya untuk dapat bersama-sama masuk ke dalam podcast kami ini yang bertemakan wawasan Nusantara untuk mengenal berbagai suku yang ada di Universitas Palangkaraya, terkhususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di jurusan Administrasi Negara. Terima kasih. ya kepada narasumber. Terima kasih. Banyak belajar juga ya. Iya. Oke, Banyak untuk pengetahuan. bentuknya pakai bahasa daerah masing-masing mengucapkannya. Mungkin mengucapkan terima kasih Iya, dalam mengucapkan terima bahasa kasih dalam bahasa bahasa daerahnya masing-masing ya. Kayak terima kasih sudah nonton, jangan lupa ini Iya, Insya Allah. boleh. pakai bahasa daerahnya ya. Dari terima kasih Dayak sepulang Indonesia. Terima kasih akan kawan Pak Hari jadi menonton film itu. Ada lupa nena like, comment, and subscribe, and mau tahu teh nonton berkali-kali. Ayo, oke. Mungkin kita izin tahu aku sampaikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Dari mukadun wawancara bujur kita kan nggo dalam kerina alun bumi. Udah lupa like, comment, and subscribe. Bujur. Bujur Banar. Matur suwun, bolo-bolo. Saya sampun nesani podcast dina iki. Ojo lali, ojo lali di subscribe, di like, lan di subscribe. Sama dulu Zina Manoto, podcast di Parwama Banjuan Kenaan. Ingat ke Bioliku Wamaiti, like, comment, and subscribe. Dan itu teman-teman semua, enak itulah, bagi baik kebudayaan siswa pada dunia. Salam. Oke, kita tutup dulu ya. Aku nyebut kita, kalian nyebut Indonesia. Ada Tangannya Gini. gini ya. Indonesia. 1, 2, 3. Kita Indonesia.